3 bulan telah berlalu sejak Shirone memulai pekerjaannya di perpustakaan besar keluarga Ogent. Dalam keheningan, dipenuhi cahaya matahari lembut, seorang pelayan senior mendekati Shirone yang sedang bekerja. "Shirone, ini buku-buku yang kau kelompokkan hari ini kan?" Dengan senyum lembut dan sikap profesional, Shirone menjawab, "Iya, silahkan bawa tumpukan buku ini." Shirone mulai terbiasa dengan pekerjaan mengelompokkan buku, dan melalui pelayan pria lain, dia juga mengumpulkan banyak informasi. Pelayan itu mengambil buku bersampul merah dari tumpukan di meja. "Ah, saya akan meminjam buku ini," katanya, lalu menghela napas. Pangeran kedua meminjam buku ini lagi, tapi mereka belum mengembalikan buku yang diambil terakhir kali. Kalau sampai hilang, bisa merepotkan sekali. Mendengar itu, Shirone sedikit terkejut. Melihatnya, pelayan itu menggaruk kepala, lalu melanjutkan dengan nada curhat. "Benar katamu, saya terus bertanya tapi mereka bersikeras akan melakukannya sendiri. Sebenarnya, para bangsawan tidak peduli apakah sebuah buku hilang atau tidak. Hanya kepala pelayan seperti kita yang perlu khawatir." Dia mendecakkan lidah, nadanya penuh kekesalan. Yang paling mengejutkan adalah para bangsawan bahkan tidak peduli jika buku-buku bocor keluar. Wajah Shirone menjadi termenung, mata birunya menunjukkan sedikit kecemasan. Dia berbisik, "Sejujurnya, perpustakaan seperti ini mungkin tidak memiliki buku yang benar-benar penting, tapi jangan sampai ada yang tahu saya mengatakan ini. Saya pergi dulu, hati-hati." Pelayan itu melambaikan tangan, lalu berbalik pergi, meninggalkan Shirone sendirian dengan pikirannya yang berkecamuk. "Tapi itu tidak berarti aku kurang dalam bahaya," Shirone berpikir dalam hati. Seorang bangsawan hanya bisa tenang jika memiliki kesetiaan rakyat biasa, sementara rakyat biasa harus mempertaruhkan nyawa untuk hal-hal yang bahkan tidak peduli diingat oleh bangsawan. Dalam benak Shirone, bayangan Temuran muncul, dingin dan keras, bersama dengan peringatan menakutkan darinya, "Lehermu akan terbang." Untuk mencegah kesalahan sekecil apapun, para pelayan bisa menjadi dingin dan kejam. Di tengah keheningan perpustakaan yang luas, di samping tumpukan buku yang menjulang tinggi, Shirone tersenyum puas. Ia berpikir dalam hati, tidak penting apakah para bangsawan peduli atau tidak, yang terbaik adalah menjalani hidup yang tenang. Tiba-tiba, teriakan marah menggema dari ujung koridor berkarpet merah. "Sialan, orang tua brengsek!" Shirone terkejut, ekspresi damainya seketika berubah menjadi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Sebuah sosok berambut biru menerobos masuk ke perpustakaan, terengah-engah dengan wajah panik. Itu adalah Rian. Ia bergumam putus asa. "Hah? Di hari seperti ini, siapa yang peduli kalau aku istirahat sebentar?" Belum sempat Shirone sadar, suara lain yang berwibawa dan penuh amarah segera mengejarnya. "Rian, beraninya kau melarikan diri. Jika aku menangkapmu, akan kupaksa kau lari 100 putaran lagi." Rambut biru itu putra bungsu Tuan Tanah, Rian Ogent. Shirone menyadari dengan terkejut. "Ah, sialan!" teriak Rian sambil lari terburu-buru ke arah meja Shirone. Dalam sekejap, Rian mencengkram bahu Shirone dengan mata emas memohon, "Hei, jangan bilang padanya kalau aku di sini ya." Shirone tercengang melihat tindakan tiba-tiba dan postur tinggi orang di depannya. Dia besar sekali. Belum sempat Shirone menjawab, Rian dengan cepat menyelip ke bawah meja, bersembunyi di balik lapisan kayu tebal. Shirone terpaku, benar-benar bingung dengan situasi kacau ini. Tepat saat itu, seorang pria tua dengan janggut lebat dan wajah penuh niat membunuh muncul di pintu perpustakaan. Teriakannya mengguncang seluruh ruangan. "Rian, aku tahu kau bersembunyi di sini." Suaranya terdengar bergema dan penuh kejengkelan. "Hei nak, bocah berambut biru sekecil biji kacang itu baru saja masuk kan?" Shirone sedikit terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. Dalam hati berpikir, jika tuan muda berambut biru itu hanya sebesar biji kacang, bagaimana penampilannya di mata pria ini? Berusaha tetap tenang, Shirone menjawab, setetes keringat menetes di pelipisnya. "Setahu saya, dia terlihat seperti putra bungsu, tapi maaf, Anda siapa?" Wajah pria itu langsung berkerut, urat lehernya menonjol saat dia menggeram. "Aku adalah seorang master pedang, guru anak itu, dan orang yang berhak memberinya pelajaran. Sebaiknya kau cepat beritahu aku, jangan main-main, kecuali kau juga ingin dipukuli." Berlawanan dengan dugaan, Shirone sama sekali tidak goyah. Dia hanya dengan tenang menjawab, "Saya mengerti." Lalu tanpa sedikit pun keraguan, dia menunjuk ke arah bayangan di bawah rak buku di dekatnya. "Tuan muda bungsu sedang bersembunyi di bawah rak buku sana."
Dari dalam kegelapan, sepasang mata Amber berkedip marah. Sebuah suara kesal dari bawah meja bergema, "Hei, apa kau gila? Mau mati ya?" Namun sebelum sempat berkata apa-apa lagi, sebuah lengan kokoh menjulur ke dalam kegelapan, menarik Rian keluar. Dicengkram kerah bajunya, Rian berteriak panik, "Guru, ini hanya salah paham." Master pedang itu sama sekali tidak peduli, suaranya mengancam, "Salah paham?" Shirone terdiam kaku, terkejut melihat kekacauan di depannya. Jeritan gila, buas, merobek keheningan. Rian diseret ke depan seperti binatang buas yang hilang kendali. Berdiri di sudut, Shirone hanya bisa melebarkan mata birunya, terkejut dan panik melihat kemarahan Rian yang tiba-tiba. Pria berambut pirang itu sedikit bergidik, setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ekspresinya sedikit canggung dan cemas saat melirik Rian, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi tegang ini. Pendekar pedang itu, tanpa sepatah kata pun, meraih pergelangan kaki Rian. "Ikuti aku, bocah sialan ini." Guru itu menggeram, mulai menyeret muridnya yang keras kepala itu di sepanjang lorong panjang. "Lupakan latihan, kau perlu dilatih ulang secara mental." Rambut biru Rian yang berdiri tegak kini terkulai, wajah angkuhnya yang biasa berubah bentuk karena terkejut dan panik. Keterkejutan itu dengan cepat digantikan oleh kemarahan yang meluap. Ia menggertakkan gigi, kata-kata penuh kebencian keluar dari sela-sela giginya. "Kau akan membayar untuk ini." Di lorong bangsawan di rumah bangsawan itu, Shirone berdiri di sana, wajahnya sedikit bingung bercampur cemas. Ia berpikir dalam hati, keringat membasahi dahinya. Sang pendekar pedang lebih berkuasa daripada kepala keluarga. Jadi itu satu-satunya pilihanku. Menurut desas-desus, ia telah ditangkap oleh gurunya dan dibawa ke gunung untuk berlatih keras selama sebulan penuh. Buku pertama menghabiskan waktu 20 hari penuh bagi Shirone. Namun, begitu ia benar-benar memahami pengetahuan dasar di dalamnya, kecepatannya meningkat pesat. Di perpustakaan yang tenang, di bawah cahaya lampu kuning hangat, Shirone duduk tegah di balik meja kayu besar, dikelilingi tumpukan buku yang menjulang tinggi. 4 bulan telah berlalu, ia telah membaca total 82 buku. Suara lembaran buku yang dibalik terdengar teratur. Shirone membalik ke halaman baru, mata birunya tidak lepas dari tulisan, berpikir, seperti yang kuduga. Hanya tahap awal yang sulit, tidak ada buku yang berisi informasi yang sepenuhnya baru. Jika aku membangun dasar yang kuat dengan sekitar 200 buku pertama, maka menyerap 650 buku sisanya akan jauh lebih mudah. Namun, semakin tenggelam dalam alur sejarah, keraguan mulai menyusup ke dalam pikiran Shirone. Ia mengangkat pandangannya dari halaman buku, tatapannya sedikit kosong, bertanya pada dirinya sendiri. Apakah belajar sejarah saat ini benar-benar pilihan yang tepat? Keraguan itu dengan cepat menghilang saat ia merenung lebih dalam. Namun, ketika mempelajari aktivitas penyihir di masa lalu, aku semakin yakin bahwa keputusanku sepenuhnya benar. Sebuah keyakinan kuat bangkit kembali dalam dirinya, mengusir semua keraguan. Di tengah lamunan yang tak berujung, sebuah kebenaran menjadi jelas. Jika seorang cendekiawan adalah penemu teori, maka seorang penyihir adalah yang mewujudkan teori itu menjadi kenyataan. Pada dasarnya, mereka adalah satu. Namun, tidak semua cendekiawan bisa menjadi penyihir, karena mereka tidak dapat memasuki keadaan pikiran yang sangat peka yang disebut zona spiritual. Namun, Shirone berbeda. Pikirannya adalah perpustakaan luas, tempat buku-buku pengetahuan memancarkan cahaya biru mistis melayang di ruang tak terbatas. Berdiri di tengah dunia batinnya sendiri, wajah Shirone memancarkan konsentrasi tinggi saat ia tenggelam dalam lautan pengetahuan. Kembali ke kamar yang sunyi, Shirone perlahan menutup buku yang sedang dibacanya di meja. Kilatan tekad menyala di mata birunya dan senyum percaya diri perlahan terbentuk di bibirnya. Ia berpikir dalam hati, jadi dengan zona spiritualku, jika aku menambahkan sejumlah besar pengetahuan sebagai tulang punggung pengetahuan, mungkin aku bahkan bisa menjadi penyihir sejati. Tepat pada saat tekad Shirone mencapai puncaknya, sebuah teriakan menggema dan memekakkan telinga tiba-tiba memecah keheningan. Dari arah pintu utama, Rian sudah berdiri di sana, kedua tangan terentang dengan angkuh. "Hei, kau berdebah!" Shirone tersentak, seluruh tubuhnya menegang, semua pemikiran dan konsentrasinya buyar begitu saja. Rian mengencangkan tubuhnya dan mengaum penuh amarah. Mata liarnya menyala, "Aku harus melewati neraka untuk menunggu hari ini." Shirone bergumam pada dirinya sendiri, benar-benar gigih. Saat itu juga, Rian langsung menyerbu perpustakaan, memecah kesunyian. Shirone terkejut melihat penyusup tak diundang itu, lalu bertanya,
Kau benar-benar datang ke sini karena itu? Tentu saja, teriak Rian. Kemarahan membuat wajahnya memerah padam. Kau tahu berapa banyak penderitaan yang harus kualami? Aku sudah memanjat tebing berkali-kali. Setiap kali kekuatan menjauh dari jariku dan kupikir aku akan mati, aku tetap bertahan hanya dengan memikirkan balas dendam. Melihat mata lawannya yang menyala-nyala, Shirone berpikir dalam hati, lebih buruk dari yang kuduga, kemarahannya pasti sudah mencapai puncaknya. Melihat Shirone diam, Rion semakin marah, menggeram. Kenapa kau tidak menjawab? Kau kira aku melakukan ini hanya karena sedikit kesulitan? Tentu saja, teriak Rian. Kemarahan membuat wajahnya memerah padam. Kau tahu berapa banyak penderitaan yang harus kualami? Aku sudah memanjat tebing berkali-kali. Setiap kali kekuatan menjauh dari jariku dan kupikir aku akan mati, aku tetap bertahan hanya dengan memikirkan balas dendam. Melihat mata lawannya yang menyala-nyala, Shirone berpikir dalam hati, lebih buruk dari yang kuduga, kemarahannya pasti sudah mencapai puncaknya. Melihat Shirone diam, Rian semakin marah, menggeram. Kenapa kau tidak menjawab? Kau kira aku melakukan ini hanya karena sedikit kesulitan? Rian meraung, wajahnya berkerut karena rasa dikhianati. Aku sudah memintamu dan mempercayaimu, tapi kau tetap mengadu. Melihat orang hina sepertimu, aku sungguh jijik. Menghadapi amarah itu, Shirone hanya sedikit menundukkan pandangan. Setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menjawab dengan tenang, suaranya datar tanpa sedikit pun rasa takut. Aku tidak mengadu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jawaban itu seperti menyiram bensin ke api. Rian berteriak marah, tangannya terulur meraih kerah baju Shirone dengan kasar. Jangan bersikap seolah kau benar, kalau begitu seharusnya dari awal kau bilang tidak akan mengikuti permintaanku. Terpojok, Shirone tetap menjaga ketenangan yang luar biasa. Ia mengangkat mata birunya yang jernih menatap lurus ke Rian. Yang kuat selalu mudah mengikuti logika yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Kata-kata setajam belati membuat Rian terdiam sejenak, namun bagi Shirone, konfrontasi ini terlalu melelahkan. Ia menghela napas pelan, hatinya dipenuhi perasaan tak berdaya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ketenangan Shirone semakin membuat Rian jengkel. Apa-apaan? Jelas-jelas dia hanya pelayan baru di keluarga ini, pikir Rian dalam hati. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Tapi mengapa sikapnya begitu tenang? Keangkuhan dalam dirinya tidak membiarkan seorang pelayan bisa mempertahankan ekspresi itu di hadapan kemarahan tuannya. Senyum licik dan kejam perlahan merekah di bibirnya. Rian berucap berat, setiap kata seolah dipenuhi niat membunuh. Baiklah, kau juga meremehkanku, bukan? Di bawah langit malam bertabur bintang dan bulan purnama yang terang benderang, Rian bersuara menantang. Akan kutunjukkan siapa diriku sebenarnya, ikuti aku. Rian berbalik dan berjalan pergi dengan tegas, meninggalkan Shirone yang terpaku, hati dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Ia diam-diam mengikuti punggung Rian melewati koridor-koridor dingin. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah halaman luas, dan hati Shirone seketika mencelos saat menyadari tempat itu. Ini adalah cahaya bulan perak menyinari lapangan latihan klan Ogen, tempat Rian berdiri membelakanginya, dengan postur yang mengintimidasi. Mata Shirone menyapu rak-rak senjata kayu yang tersusun rapi di dekatnya, dan pikiran menakutkan menyusup ke benaknya. Ini lapangan latihan, dia pasti akan memukuliku sampai puas. Menghadapi situasi berbahaya, Shirone mengepalkan tangan, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menetapkan tekad dalam hati, biarlah aku menerima pukulan, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Aku tidak bisa merusak kesempatan yang orang tuaku pertaruhkan nyawa untuk berikan padaku. Tepat pada saat itu, Rian tiba-tiba berbalik, menggeram marah. Terima ini. Sebuah pedang kayu melesat ke udara, berputar kencang dan melesat lurus ke arah Shirone. Secara refleks, Shirone mengulurkan tangan dan menangkapnya, lalu terkejut menyadari itu adalah pedang kayu. Sebuah pedang kayu? Belum sempat pikirannya mencerna, suara Rian yang penuh tantangan sudah bergema dari arah berlawanan. Di ruang lobi yang luas, Rian berdiri di sana, rambut biru kusut, pakaian acak-acakan, namun mata kuningnya berkobar dengan api pertarungan. Dia menggenggam erat pedang kayu di tangannya. Suara tegasnya bergema, ini adalah duel, aku bukan pengecut sepertimu. Untuk membayar harga karena berani meremehkanku, orang yang ditakdirkan menjadi pendekar pedang terhebat, kau harus menerima serangan pedangku. Shirone benar-benar tercengang mendengar tuduhan tak berdasar itu. Wajahnya yang rupawan seketika memucat, keringat dingin mengucur. Dia tidak bisa menahan kemarahannya, bertanya balik dengan suara keras,
Apa yang sudah kulakukan sampai dianggap pengecut? Rian membentak, kata-katanya membawa bobot perintah yang tak bisa ditolak. Sebagai pelayan keluarga Ogent, kau punya kewajiban untuk melindungi rumah Ogent. Rian menggeram, mata kuningnya yang dingin bersinar dengan kemarahan. Kau mengkhianatiku kepada guru hanya karena takut dipukul. Melihat orang lain dalam kesulitan, tapi kau tega melakukannya. Shirone terkesiap, dalam hati merasa ngeri, mata anak itu sudah berubah. Tangan Rian menggenggam erat pedang kayunya, suaranya dipenuhi harga diri yang terluka. Meskipun aku diremehkan oleh keluarga, aku tidak akan membiarkan orang sepertimu memperlakukanku seperti ini. Aura biru yang kuat berkobar di sekitar Rian, membuat rambut birunya berdiri. Dengan senyum angkuh di bibirnya, ia mengambil kuda-kuda bertahan, mengaum penuh tantangan. Ayo, mengingat perbedaan di antara kita, aku akan membiarkanmu menyerang 3 kali sebelum aku bergerak. Melihat mata yang berapi-api itu, Shirone tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mata itu pasti milik seseorang dari keluarga Ogen. Seluruh tubuh Shirone gemetar, pikirannya kacau dalam kepanikan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Shirone berpikir dalam hati, yang bisa kulakukan adalah, benar, aku akan mencobanya. Aku punya 3 kesempatan. Setelah berkata demikian, dia menggeram buas, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan pedang kayunya ke arah Rian. Keng, suara benturan yang memekakkan telinga bergema di seluruh aula saat kedua pedang saling beradu. Aliran energi kuat meledak dari titik kontak, mendorong keduanya mundur di atas lantai marmer yang mengilap. 1, Shirone menggeram dalam benaknya, berusaha bertahan. Namun, kekuatan pantulan yang mengerikan menjalar dari pedang Rian langsung ke tangannya. Shirone menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar saat merasakan kekuatan dahsyat lawannya. Kekuatan macam apa ini? Lengannya mati rasa, pedang itu bergetar hebat, seolah ingin terlepas dari genggamannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, memfokuskan semua tenaganya ke tangan yang mencengkeram erat gagang pedang, bertahan dengan putus asa. Shirone mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Tubuhnya berputar saat dia mengayunkan pedang kayu dengan kuat. Keng, pedang Rian terangkat dengan mudah, menangkis serangan secepat kilat. Suara benturan yang nyaring terdengar, serpihan kayu kecil beterbangan. Meskipun kekuatan serangan Shirone begitu kuat, Rian tetap berdiri teguh tanpa bergeming. Senyum sinis yang berbahaya dan sombong tersungging di bibirnya. 2. Hitung Rian dingin, nadanya penuh kesombongan dan ejekan. Dia tertawa pelan yang terdengar menyeramkan. Hehehe, apa kau pernah memegang pedang sebelumnya? Ejekan itu bagai seember air dingin yang disiramkan pada Shirone. Keringat membanjiri, mengalir di pelipis dan pipinya. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran, aku hanya punya 1 kesempatan terakhir. Mata biru cemerlang Shirone memancarkan cahaya yang penuh tekad. Dia berteriak keras, "Aku datang!" Seketika, semburan energi biru terang meledak. Itulah domain roh yang berfungsi untuk menemukan titik terlemah lawan Shirone. Terkejut oleh serangan aneh Shirone, Rian buru-buru mengangkat pedang kayunya dalam posisi bertahan. Dia menggeram sombong, "Serangan macam apa ini? Dengan posisi seperti ini, sulit bagiku untuk tidak menahannya." 2 pedang kayu itu beradu, memercikan api. Suara Keng yang memekakkan telinga terdengar, menggetarkan seluruh ruangan saat energi ungu gelap dari Rian berbenturan dengan cahaya biru Shirone. Di bawah tekanan yang mengerikan, pedang di tangan Rian mulai retak. Mata ember Rian bersinar terang, senyum puas muncul di bibirnya saat dia menggeram. "Sekarang giliranku." Tiba-tiba, suara duar yang menggelegar, pedang kayu di tangan Rian meledak menjadi serpihan tak terhitung, berhamburan ke segala arah dalam lingkaran cahaya biru yang penuh kekuatan. Namun, hasilnya seolah bukan yang dia harapkan. Mata ember Rian terbelalak, dipenuhi rasa terkejut dan kebingungan yang amat sangat.